Nah, itu kata bapak kan bapak buka warung tersebut kan siang. Kalau siang kan yang beli orang yang mau ke kebun, yang mau ke sawah. Iya, Nah, yang saya pertanyakan, kalau malam itu pembelinya siapa, Pak? dulu pernah saya ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu, mau beli apa. Saya dibuka, terkadang dia pocong. Mau beli apa? Saya mau beli surutu. Buat apa? Buat merokok katanya. Yang lebih uniknya, jadi beliau ketika ada orang yang mau meninggal, dia itu suka ada pertanda atau ada yang ngasih tahu. Pocong itu ngasih duit sama saya. Ya diterima aja duitnya. Ngasih uangnya ratusan ribu atau 50.000. Dikasih surutu 2. sama bapaknya? Iya. Dia Uangnya udah hingga saat ini juga masih asli. asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingamul, Kabupaten Majalengka. Tepatnya ini lagi berada di pemakaman umum Kampung Garasida. Yang mana ada yang unik di sini, yaitu ada salah satu rumah tepat sekali di depan kuburan ini. Dan kuburan ini kalau dari perkampungan jauh sekali, kurang lebih ada 3 km. Jadi kalau untuk ke sini kita mesti jalan kaki atau misalkan naik motor juga. Ini lumayan curam juga. Nah, kebetulan narasumber yang akan kita kunjungi bisa dibilang dia itu penjaga makam bisa, soalnya rumahnya tepat sekali depan kuburan dari pemakaman umum ini. Yang lebih uniknya, jadi beliau ketika ada orang yang mau meninggal, dia itu suka ada pertanda atau ada yang ngasih tahu. Baik itu malamnya, seminggu sebelum orang meninggal, atau sehari sebelum. Nah, selain itu, tepat di belakang saya ini ada keranda. Jadi, kalau ada orang yang meninggal itu suka bunyi, teman-teman. Nah, seperti apa kisah lengkapnya, kita akan simak penjelasan dari sang narasumber yang rumahnya jauh dari pemukiman, tapi tepat di depan pemakaman umum. Saya doakan bagi teman-teman semua yang menonton sampai selesai, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, untuk lokasinya ini di Desa Wangkelang ya, dan ini pemakaman umum ini di Kampung Garasida. Nah, bisa teman-teman lihat ini sebelah sini area pertanian persawahan, dan kalau ke bawah ini perkampungan. Ini kalau dari perkampungan kurang lebih jaraknya ada 3 km ya, jauh sekali. Nah, narasumber yang akan kita temui ini rumahnya tepat sekali nih sebelah sini. Jadi beliau itu selain rumahnya di sini, jadi membuka warung, teman-teman. Nah, kalau siang mungkin orang-orang yang mau ke sawah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau malam itu yang belinya siapa? Nah, sedangkan kalau malam ini nggak ada orang yang lewat ke sini. Nah, biar lebih jelasnya kita akan simak kisahnya bareng-bareng. Konon katanya malam juga ada yang beli, yaitu sosok-sosok makhluk astral. Beliau tetap melayani asalkan katanya pakai uang asli, tidak uang gaib atau uangnya lenyap begitu saja. Untuk area pemakaman ini luas banget ya. Dan rumah narasumber ini tepat sekali di depan pemakaman. Berhubung ini hujan, kita akan lanjut saja menemui sang narasumber. Nah, untuk pemandangannya luar biasa teman-teman, indah sekali tuh. Ke atasnya pegunungan, bukit-bukit, kebetulan ini hujan juga, masya Allah. Nah, ini cuma ada satu ya rumah di sini. Oh, ini tempat singgahnya. Kalau untuk warungnya sebelah sini teman-teman. Dan kebetulan kita juga diantar oleh Pak Lurah Garasida ya. Damang Kang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Bapak emangnya ada? Ada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini satu-satunya rumah yang ada di depan pemakaman umum. Assalamualaikum Pak. Sarang Bapak Eman. Mohon. Oh, alhamdulillah. Bapak, saya pengen ngobrol-ngobrol terkait kisah-kisah mistis yang
Bapak alami selama 25 tahun ini di sini ya Pak. Cuma nanti saya pengen nunggu teman-teman terlebih dahulu biar nanti ngobrolnya bareng-bareng gitu ya Pak ya. Iya. Yaudah. Siap, siap. Tuh teman-teman, kita review sedikit ya. Kalau ke sana ini ke kampung. Kalau ke sana ini ke bukit atau pegunungan Pasiranti. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana beliau nekat sekali membangun rumah tepat sekali berada di depan kuburan. Bahkan di sini yang saya lihat tidak ada satu rumah sama sekali, dan yang membuat saya tertarik untuk datang ke sini. Jadi bahwasanya katanya beliau ini sering sekali didatangi oleh sosok-sosok makhluk gaib. Dan satu lagi yang membuat saya tertarik lagi teman-teman, beliau juga membuka warung di sini ya. Membuka warung. Yang saya pertanyakan itu yang belinya siapa? Nah mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi mungkin nanti akan saya tanyakan langsung kepada sang narasumber. Mungkin sebelum kita menanyakan perihal tentang yang belinya siapa, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Bapak dan saya sendiri Pak Eman. Pak Eman. Pak Oh, Eman. dengan Pak Eman. Ya, jadi begini Pak, itu kenapa kok Bapak bisa memilih membangun rumah di depan area pemakaman umum seperti ini? Padahal kan yang saya lihat itu di perkampungan banyak sekali tanah-tanah yang tentunya masih kosong. Dan kenapa juga Bapak nekat sekali membuka warung di depan kuburan? Itu alasannya kenapa Pak? Alasannya gini, kalau saya bikin warung menunggu di rumah sini dekat pemakaman, dikarenakan banyak orang-orang yang lewat siang mau ke hutan, mau ke sawah, pasti kan orang-orang itu pasti jajan ke warung saya. Dikarenakan saya menekat di tempat ini, yang maksud tujuannya itu saya menyediakan orang-orang yang mau kerja ke atas atau napi ke kebun, ke sawah. Kalau saya setiap hari, setiap malam tidur di sini menunggu warung. Dikarenakan apa? Kalau warung terpencil di atas ini, dikarenakan saya sebagai penjaga, satu penjaga warung, keduanya penjaga makam. Dikarenakan makam ini kalau ada orang yang mau meninggal, saya aneh juga. Apa anehnya? Kadang-kadang mengetuk pintu. Nah, saya dicari, dibuka pintu tapi nggak ada apa-apa. Saya langsung ke makam mencari siapa yang mengetuk pintu itu. Tapi hak Allah itu menunjukkan, dikarenakan saya di tempat terpencil ini, dikarenakan ngasih tahu dia sebagai penunggu makam atau penunggu rumah yang terpencil ini pasti datang. Setiap waktu ada orang yang mau meninggal. Apa tujuannya? Kalau dia nggak kasih tahu, dikarenakan masyarakat yang banyak itu nggak yang dikasih tahu, pasti saya ngasih tahu sama masyarakat. Itu tujuan, maksud dengan tujuan saya. Sungguh dengan tujuan ada yang masih tahu mungkin ya. iya, dikasih tahu sama Jadi saya. mungkin tujuannya itu untuk ngasih Iya. kabar gitu. Iya. Nah, begini Satu. Pak, ini kan yang mohon maaf yang saya lihat selain rumah yang Bapak singgahi juga ini ada kayak sejenis padepokan. Nah, ini diperuntukannya untuk siapa gitu? Soalnya kan lihat dari kondisinya aja ini kan dari kampung ke sini kan kurang lebih ada 2 km ya Pak. Iya. Dan jauh juga kalau untuk jalan kaki. Nah, apakah ini diperuntukkan untuk yang mau ke makam atau misalkan ada yang atau majelis atau misalkan sengaja buat mengaji atau gimana gitu Pak? Alhamdulillah ini dibikin, ini bukan saya yang bikin tapi anak yang bikin. Dikarenakan apa?
tujuannya membangun ini dikarenakan satu, ada pemuda yang direstui oleh Bapak Lurah setempat, dikarenakan di sini ada 1 bulan yaitu pengajian, khusus pengajian. Dikarenakan apa tujuannya itu, maksud dengan tujuan pemuda itu jangan sampai melalaikan ibadah. Itu tujuannya. Kalau dia mencapai ke sini setiap bulan datang ke sini, ya itu yang disebut pengajian rutinan. Ya paling banyak alhamdulillah setiap bulan pemuda itu kumpul di sini. Kayak base camp gitu ya Pak ya? Iya, kayak base camp ya. Jadi mungkin gini ya Pak, tujuannya dibikin seperti ini adalah untuk membuat wadah Iya. buat para pemuda itu biar nggak keliaran, Iya, 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 iya. tapi tetap aja dikasih WIP. Masya Allah. Jadi ini fasilitasnya lengkap sekali ya Pak ya? Iya, lengkap. Cuman nggak biar nggak keliaran kemana-mana. VIP Juga ada. ada apa namanya, sebagai kalau di sini kan Pak Ustadz kan tadi yang memimpin ya. Iya. Jadi di sisi lain mungkin pemuda itu kan sifatnya itu pengen liar. Iya. Jadi ada pembatas mungkin gitu Ada ya Pak. pembatasan, Mantap. pembatas jangan sampai meliar ke mana dah gitu. Ke Jakarta gitu. Ke Jakarta. Kalau ke Jakarta tujuannya Tapi bagus sih nggak jadi masalah. Tujuannya bagus ke Jakarta mau kemana, tapi dia mengambil ilmu yang sudah dikasih Iya. sama Pak Ustadz, sama Ibu Ustadz di sini itu. Oh berarti Alhamdulillah. Pak Leman, Pak Eman. Pak Eman. Pak Eman ini berarti termasuk kuncen makam ini juga. Iya. Bukan kuncen, tapi saya di sini sebagai DKM di kampung sini, sebagai pengurus masjid. Apa tujuannya DKM itu kan banyak keperluan masjid, keperluan jamaah. Kalau enggak ada DKM-nya gitu gimana? Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang saya sebagai DKM di sini terpencil. Kalau ada orang meninggal, saya yang ke bawah naik ke atas, menyiapi apa yang dimaksud oleh masyarakat. Itu Bukan gitu. ya, menentukan masyarakat. Ya mungkin gini Pak, saya tertarik dengan pernyataan tadi Bapak di awal, bahwasanya kalau setiap ada orang yang mau meninggal, ke Bapak suka ada wangsit atau pertanda ya. Iya, iya. Itu dalam bentuk tadi berketuk-ketuk pintu, Berketuk-ketuk suara dan hal-hal lain. Ya, kalau ya sering saya dikarenakan saya lagi tidur di rumah sekitar jam 2 atau jam 4 udah ada, kalau ada mengetuk pintu, hati saya lalu ingat pasti ada orang yang meninggal. Nah itu dari ketukan pintu sampai terdengar berita orang yang meninggal di kampung itu berapa jam, hari, minggu atau bulan gitu Pak? Iya, pasti seminggu lamanya, 3 hari lamanya. Kadang-kadang langsung dia yang meninggal langsung malamnya datang ke sini ketuk pintu. Berarti pokoknya orang setiap ada yang meninggal suka ada Suka suara. ada, iya, suka ada. Itu kalau boleh tahu sosok siapa sih yang ngasih taunya? Apakah cuma suara aja atau mungkin Bapak udah tahu, udah mengenalnya, atau dia punya nama gitu Pak? Ya kalau udah datang tahu ada orang yang sakit di bawahnya, pasti itu, pasti dia yang Nah, mengetuk maksudnya pintu. yang ngetuk pintunya makhluk astralnya, apakah Bapak udah tahu kan? Kalau seperti ini kan hampir setiap orang yang mau meninggal, Ya, berarti mungkin makhluk tersebut udah mengenal Bapak karena Bapak udah tinggal di sini. ya, Otomatis kan mungkin udah berteman ya Pak. iya. Nah Bapak mungkin tahu nggak itu yang ngasih tahu Ya ke kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Cuman kan gini, kalau ada yang mengetuk pintu, saya membuka pintu, tapi orang nggak ada. Kadang-kadang ada yang mengetuk pintu, jirimnya itu ada. Oh ada, Cuman sekilas, sekilas. sekilas. Itu sosok siapa Pak? Stempang,
Oh, namanya si tempang. si tempang Oh. yang kakinya 3 itu. Kalau disebut si tempang, kalau di kampung sini namanya si tempang itu harimau, tapi kakinya 3. Kakinya 3. Termasuk apa tujuan itu si tempang itu? Namanya Raden Panglurah juga. Oh, leluhur. Iya, pangleluhur itu. Kalau udah dia yang bilang atau ngasih tahu, saya pasti si tempang ingatan itu. Nah, kalau udah gitu saya tahu, dikirain pasti ada orang yang meninggal, dikarenakan udah tahu yang sakitnya gitu. Ada berapa orang yang sakit di bawah, pasti kasih tahu. Gitu. Jadi kalau setiap ada orang yang sakit, misalnya beberapa orang, nah menjelang kematiannya sosok si tempang itu suka ngasih isyarat. Iya. Nah, ngasih kalau boleh isyarat. tahu sejarah kok kenapa kakinya 3 itu kenapa, Pak? Itu leluhurnya udah dikasih peringatan oleh masyarakat untuk mengingat kalau diganggu tidak bisa diganggu itu tempang itu. Tapi kalau dia menyamperin atau melihat ke orang-orang daerah sini, nggak apa-apa dia, cuman menjaga doang. Tempang itu cuman menjaga doang. Nah, satu, keduanya, kalau ada orang yang mau meninggal, itu apa nama pasaran itu? Kalau bahasa Indonesianya Keranda katil, keranda mayat. keranda. Keranda itu berbunyi kutrak itu. Sampai kan ada 2 keranda itu. Yang jelek 1, yang baru 1. Bertengkar dia gitu. Beradu Bertengkar, berarti. iya. Karena ada 2. Ada 2 bertengkar. kalau Kalau udah berbunyi udah cuman sekilas doang itu. Itu kalau lagi berbunyi kayak gitu, Bapak pernah nggak nyamperin? Itu sosok siapa sih sebetulnya yang ngaduin keranda itu sehingga berbunyi koprak-koprak gitu? Kalau saya suka tahu itu makam kerangka itu yang itu tutupnya kan, ada tutup, angkat ke atas, Diangkat, gubrak lagi gubrak, gitu, gubrak, masuk lagi ya. Cuman 3 kali atau 2 kali gitu. Udah tahu pasti ada orang yang meninggal. Nah itu sebetulnya sosok siapa Pak yang mengendalikan keranda tersebut? Setahu Apa sih Bapak si gitu. tempang juga, Oh, tempang juga. Cuman jirimnya ada yang bentuk asap gitu. Samperin nggak ada, cuman itu doang. Iya. berarti cerita kalau orang mau meninggal ada suara keranda yang koprang-koprang berarti bukan dari satu daerah saja berarti ya? Di daerah saya juga sama seperti itu Pak. Oh, Kalau ada yang mau pasti. meninggal pasti ada suara keranda yang gobrang-gobrang gitu. Iya, yang bunyi itu, gobrang-gobrang gitu. Kan dulu mah di bawah ini kerangka ini dekat masjid. Yang dekat kerangka itu pasti tahu gitu. Dipindahin ke sini. Oh berarti Ya dulu udah. mah di dekat masjid. Di bawah iya, Sama dipindahin. kayak gitu Sama. Itu jirimnya juga sama juga. Berarti warga merasa terganggu Iya, makanya dipindahin ke sini. dipindahin ke sini. Tapi ada nggak Pak gitu? Bapak sering melihat keranda terbang gitu? Oh, belum itu mah. Belum. Oh belum pernah berarti. Pernah. Beradu-adu aja gitu. Maaf ya Pak, saya kasih penjelasan mungkin sedikit. Tapi maaf juga ya Pak ya. Iya, iya. Tapi tadi saya sedikit membaca situasi daerah sini itu. Tadi itu yang memang ada seperti si tempang itu ya. Di setiap tempat lokasi itu pasti ada. Itu wujudnya kan seperti harimau. Ya. Harimau cuman kakinya 3. Itu adalah untuk menjaga lingkungan setempat sini. Sebagai penjaga gitu. Penjaga apabila lingkungannya mau ada gangguan atau apa gitu ya. Nah, kalau tadi yang tapi maaf juga ya Pak ya. Saya kasih itu biar lurus gitu. Biar lurus nanti kan ini dilihat ditonton sama umum gitu kan. Iya. Nanti kalau misalnya Bapak ngasih penjelasannya kurang pas nanti dikirain pembodohan gitu kan. Maaf tapi Pak. Kalau misalnya yang ngetuk-ngetuk pintu itu tadi tuh horin.
horin dari orangnya yang mau meninggal. Iya. Nah, itu kan dia itu mau pindah alam, pindah dari alam dunia ke alam alam barzah. Ya, Ya. alam berjah. Nah, ini tempatnya daerah sini itu, makamnya di sini. Secara otomatis wilayah yang ada di sekitarnya itu pasti ada yang ngasih tahu, dan terutama alhamdulillahnya itu abah yang ada di sekitar sini. Iya. Jadi abah yang dikasih tahu gitu duluan. Juga tadi yang apa yang ngoprak-ngoprak Kerangga. keranda Kerangga. itu juga sama horin. Horin dari orangnya yang mau meninggal. Iya. Dari dia itu ngasih tahu lah bahwa dia itu mau pindah ke sini. Iya, iya. Jadi Iya, mau, benar mau itu. pindah ke sini. Kalau si Tempang itu khususon hanya untuk menjaga wilayah, wilayah setempat. Jadi nggak ada urusannya dengan apa, dengan yang mau pindah alam. Dia itu kan ditugaskan dulunya itu untuk hanya menjaga lingkungan. Tapi di setiap tempat itu beda-beda. Tapi untuk wilayahnya khususon di daerah Jawa Barat itu biasanya harimau, karena ada tuntunan dari Prabu Siliwangi. Iya. Seperti itu mungkin Pak penjelasan sedikit, takutnya melebar ke yang itu kan, tapi itu bagus Pak, Iya, iya, iya. karena memang Bapak pasti di sini hal goib pasti banyak menemukan, Banyak, ya. karena wilayahnya dekat dengan sifatnya goib gitu. Dan juga yang namanya orang meninggal itu sebenarnya pindah alam, Ya. pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Kalau meninggal itu ya nggak tahu lah seperti apa, pasti itu babasaan, bahasa Sunda nama gitu kan, babasaan. Karena yang namanya meninggal itu sebenarnya nggak meninggal, Enggak. cuma jasadnya aja yang di Iya. apa digerus sama alam gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau ruhnya kan masih hidup. Masih hidup. Nanti buat mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita Baik pas atau dibuat di dunia gitu. Kalau kelakuan kita baik ya kita mungkin pasti menikmati kebaikannya. Kalau kita kelakuannya butut, pasti menikmati kebututannya. Mungkin seperti itu sahabat semua. Tadi pembahasan tentang keranda ya. Keranda yang kalau ada orang mau meninggal sering gombreng-gombreng dan katanya sering mengetuk pintu rumahnya Pak Eman. Nah mungkin kita kembali lagi ke rumah dan warung ya Pak ya. Yang dimana Pak Eman ini sangat begitu nekat sekali membangun rumah, bahkan bukan hanya membangun saja teman-teman. Jadi beliau juga membuka warung persis di depan area pemakaman. Sedangkan di sini tidak ada rumah satupun. Jadi kalau siang pembelinya orang-orang yang mau ke sawah, ke kebun mungkin ya. kebun, ya. Nah kalau malam pembelinya siapa Pak? Ya kalau malam ya enggak jualan, ditutup. Tutup ya Pak. Ya ditutup. Tutup aja pintu. Berarti Udah, kalau malam mah tutup. tutup. Tapi sering ada nggak yang gedor-gedor Pak? Saya beli mie, beli cilok atau beli apa lagi sopel. Pernah ada. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang. Ada yang orang yang memburu ke hutan. Oh, Jam 2, jam 3. oh berarti orang. Ada. Ya orang itu Bukan mah. dari makhluk. Bukan. Bukan. Pasti ada orang yang memburu Soalnya kan manu biasanya apa yang kalau rumah di dekat makam, apalagi bapak itu bisa disebut juga dengan istilahnya apa ya? Bukan kuncen, istilahnya bukan berhadapan. Istilahnya kan maksudnya kan membuka warung, kan ada jalannya setan untuk mengganggu. Mulai mungkin saya jadi pembeli lah pura-puranya gitu. Beli meser gitu biasanya kalau malam. Tapi ini mah nggak ada berarti Pak. nggak ada. Dari Nggak ada dulu sama nggak ada sekali. berarti. Nggak ada ya. Berarti dari tahun berapa Pak di sini? Tahun 2000 Ini baru sih, baru 2000-an lah. tahun 2000-an lah. 2000-an. Ya. 2000-an berarti sudah 15 tahun baru. Baru. 20 Iya. tahun lebih. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Baru 25 tahun, belum 100 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Kalau ini saya kalau ada orang mati naik ke atas kan di sini udah ada listrik. Jadi langsung masyarakat datang ke sini menggali kuburan. Kalau udah beres kuburan, udah beres jenazah, diangkat ke sini, langsung dikubur. Sesudah dikubur, orang-orang pada pulang, saya tidur di sini. Tapi nggak ada apa-apa. Gitu. Ditinggal
yang mati, yang dikubur, saya mah nggak pulang, diam di sini, tidur. Rumahnya di sini. Iya, Kirain ikut dikubur. tapi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Nah itu kan Kalau gitu aja, kalau ada orang yang mau meninggal pasti ada yang ngasih tahu. isarah ya, Pak, ya? Isarah. Ya mungkin yang menarik sih kalau menurut saya sih sosok yang namanya si Tempang tersebut. Soalnya yang tadi pernah Bapak singgung ini nyambung sama Raden Panglurah ya. Iya. Yang notabene Raden Panglurah itu adalah raja dari kerajaan Talagamanggung. Masya Allah. Dan memang ya wajar, Raden Panglurah itu kan turunan Prabu Siliwangi. Dari Iya, Sunan iya, Parung. turunan Prabu Siliwangi. Yang jadi pertanyaan saya Pak, kenapa sih kok barangkali Bapak tahu saja kok kakinya ada 3 gitu? Itu yang belakang atau yang depan yang nggak ada gitu? Yang belakang, Oh yang belakang yang yang nggak ada. kiri. Berarti kalau begitu sosok tersebut pernah memperlihatkan wujudnya ya? Iya. Bapak sering berarti? Ya kalau dulu pernah melihat lagi panen gitu. Ya lagi panen menggeges padi gitu. Saya kalau orang tua menyebut jangan sampai menyalakan api, dikarenakan di sini megawat. Apanya yang gawat? Kalau disebutkan jangan takut ya, dia enggak. Ada si Tempang gitu. Langsung datang si Tempang. Kalau menyalakan api setengah malam, nah, kalau dingin jangan sampai menyalakan api. Oh. Sampai sekarang juga kalau menyalakan api Pasti suka datang. Suka datang. Masya Allah. Suka datang. nah itu kan kata Bapak jangan sampai menyalakan api. Ya. Seumpamanya Bapak maaf kalau mau ngerokok berarti entah juga datang. Itu mah api kecil. Itu mah Api ini namanya, kecil. api. Maksud apinya gini, itu perapian. Perapian itu kan seperti bakar-bakaran, bakar di seperti tungku gitu ya. Iya, Ya, tungku. bakar-bakaran di Kalau depan, apa, kayak api unggun lah gitu. duruk sampah, duruk runtah gitu Tapi kan. kalau misalkan di Habu mah Kalau nggak di sawah aman ya. gitu. Kan Tujuannya besar kan apinya itu kan buat gitu. masak. Oh, berarti rokok mah aman gitu ya. Aman, aman. Nah Pak, berarti dari tahun 2000 sampai sekarang pernah nggak Pak? Misalkan yang dikubur di sini orang-orang yang dulu meninggalnya kecelakaan gitu, bunuh diri atau apa, ada nggak gitu? Kalau perasaan saya nggak ada. Kecelakaan atau apa Kalau meninggalnya? kecelakaan ada. Bini saya juga kecelakaan tabrakan di Cibodas. Langsung mati di tempat. Tapi alhamdulillah Bapak mah cuman Ikhlas. sampai sekarang ikhlas. Nah itu beliau sering terdengar nggak suaranya gitu, Enggak. merintih minta Jangan tolong kalau kayak atau gitu, ini lebih ke personal Bang. Kita jangan apa gimana ya, menghormati lah. berarti nggak ada berarti Nggak aman. Ini ada. aja lah sekarang mah saya masih penasaran dengan sosok si Timpang tersebut. Iya. Nah, andai kata malam ini misal kita sengaja bakar-bakar di sini, berarti sosok si Timpang itu pasti datang, Pak. Kalau ya cuman di itu doang. Di Kalau di sini mah kalau nirun Bakar. membakar sampah kebesaran tapi enggak datang. Cuman zaman jauh doang itu melihat. Enggak Sampai nyamperin gitu. iya. Enggak sampai nyemperin. Dari jauh gitu melihatnya. Berarti mungkin tujuannya itu tuh mau ikut menghangatkan badan apa gimana? Apa Enggak. kedeteksinya ancaman untuk alam gitu ya? Kayak gitu. Apa itu? Kedeksinya untuk alam. Tapi kalau ada yang indigo, di sini hadir beliau. Sekarang hadir. Hadir. Masya Allah. Kalau ada yang indigo, yang misalnya para penonton semua ada yang bisa melihat dengan panca indera keenam atau ada yang indigo di sini ada hadir. Cuma nggak ada yang indigo di sini. Adanya IndiHome di sini. Soalnya kita berkali-kali menyebut namanya ya. Iya. Kalau misalnya seperti itu, kalau disebut namanya itu kan beliau itu kan tujuannya untuk menjaga wilayah. Ada orang asing sekalipun di sini itu udah hadir. Ada orang asing. Kita kan orang asing dari sini. Tapi saya pernah ke sini. Pernah ke sini. Ya makanya kita bukan orang sini lah. Gitu. Udah nggak aneh sama saya. kalau ada kata-kata sompral yang Nah, apalagi seperti itu. Tapi kalau kita tujuannya bagus, tujuannya untuk apalah, dia itu malah lebih menghormati sama kita. melestarikan. Menghormati. Tapi kalau kita tujuannya, wah saya itu pengen merusak kampung ini, jelas Pasti datang. dia datang. Pasti datang. Dan juga posisi saat ini lagi mantau ini sama kita itu.
ini orang itu bener nggak ini. Ya mungkin Bapak terima kasih atas pengalaman dan kisahnya. Barangkali Bapak yang ada yang ingin disampaikan terkait pengalaman Bapak udah lama tinggal depan kuburan gitu. Barangkali ada yang kata-kata pepatah lah gitu buat para muda-mudi gitu lah. Nasihat lah ininya. Mohon maaf kepada pemuda dan pemudi, kalau mau berangkat mau kemana-kemana harus hati-hati, dikarenakan di daerah kita ini ada yang menjaganya. Harus hati-hati, waspada kalau mau ke hutan, mau ke sawah, bapak-bapak dan ibu-ibu harus hati-hati. Sewaktu harus ingat, kalau mau kerja ucapkanlah lafaz Allah basmalah. Itu insya Allah pasti selamat. Masya Allah. Dan mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.